Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat gadget dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Rumah Kreatif Gadget yang berada di Temanggung, Indonesia. Seperti biasanya, setiap hari kami kehadiran tamu yang sangat inspirator dan sangat luar biasa. Adapun tamu pada kesempatan hari ini merupakan tamu orang satu di Temanggung, tepatnya di organisasi IPNU. Siapa dia? Bocoran terkecilnya, beliau merupakan orang jomblo, bukan tidak laku karena tapi sebagai apa mas jadi mas Oh buat laku berarti. bukan laku tapi apa ya nih banyak yang minat tapi dia Gak mau. prinsip prinsip seperti itu ya. Orangnya ganteng, religius dan juga nasionalisme. Siapa dia? Inilah dia, kita perkenalkan Mas Susanto. Assalamualaikum Mas Susanto. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, puasanya lancar? Alhamdulillah belum ada yang bolong. Iya, alhamdulillah luar biasa ya. Kali ini Mas Susanto luar biasa sebagai tamu nomor satu di Gen Z Mania, merupakan bintang tamu dari IPNU. Apa itu IPNU? Kita akan tanya lebih dalam oleh ahlinya. Mas Susanto, saya mau tanya, Ya. juga sahabat-sahabat Mania yang ada di luar sana pengen tahu apa toh IPNU itu? Oh iya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pelajar untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini tentunya saya dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Temanggung merasa spesial nih diundang oleh Gen Z ya untuk ngobrol santai Iya, tentang seputar tentang IPNU khususnya di Kabupaten Temanggung. Iya. IPNU sendiri itu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Pada dasarnya ketika kita melihat singkatan dari IPNU itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ketika kita menelaah sedikit tentang IPNU, bahwasanya IPNU adalah sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau Banom Nahdlatul Ulama yang membantu kebijakan Nahdlatul Ulama itu dalam ranah pelajar dan santri putra. Ketika kita menelaah pengertian IPNU secara lebih luas lagi, bahwasanya IPNU itu adalah sebuah organisasi Islam yang berasaskan Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kalau di NU itu menganut 4 madhab ya, salah satunya, dan juga berwawasan kebangsaan, berideologikan Pancasila. Kita bersifat keterpelajaran, pengkaderan, juga kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Sungguh luar biasa, itulah IPNU. Baru saya mendengar penjelasan dari Ketua Umum Pengurus Cabang Temanggung NU, maksud kami pengurus IPNU Temanggung ini sungguh luar biasa. Sudah kita terima bahwa organisasi IPNU merupakan kawah condro di muko, baik untuk pelajar, baik santri maupun di levelnya MTS maupun SMA ya. Iya. Terus ketika saya melihat bendera IPNU, anak-anak IPNU di baik di PC maupun di kecamatan, namanya apa? Kalau tingkat kecamatan PAC. Iya, ke PAC ya. Iya. Bahkan ada yang ranting ya dari saya. Iya. Saya mendengar ada slogan yang digembar-gemborkan, belajar, berjuang dan bertakwa. Masyarakat Iya, umum benar. yang awam seperti saya itu tanda kutip ada pertanyaan, apa toh arti dari slogan belajar, berjuang, bertakwa ini? Coba Iya. pada kesempatan ini Mas Susanto berikan penjelasan tentang yang pertama, belajar terlebih dahulu. Untuk slogannya IPNU itu adalah belajar, berjuang, bertakwa. Jadi slogan itu artinya sudah urut ya. Dari belajar, berjuang, bertakwa, tidak boleh terbolak-balik. Karena kan tidak rasional jika kita berjuang tanpa belajar terlebih dahulu. Iya, betul Iya. sekali. Nah, maka dari itu yang pertama adalah belajar. Bahwasanya segala sesuatu yang akan kita lakukan, yang akan kita capai itu adalah harus kita pelajari terlebih dahulu. Lah, bagaimana di organisasi IPNU kita belajar memahami karakteristik anak-anak IPNU, pengurus maupun anggota. Bagaimana menyatukan mereka yang karakteristiknya berbeda sehingga mempunyai tujuan yang sama. Dan juga belajar itu bisa memahami sejarah maupun problematika baik itu bangsa kita, negara kita
maupun lingkungan masyarakat yang cenderung dinamis dan mungkin setiap tahun itu dapat berubah. Waduh. Itu guys, dari kata belajar bukan hanya di sekolahan untuk menimba ilmu, tapi di dunia Ibnu belajar merupakan satu kesatuan yang sangat luar biasa yang diperoleh bermanfaat khususnya bagi setiap anggotanya. Oke Mas Ustaz, yang kedua sekarang kata-kata berjuang. Wah, berjuang sekuat tenaga. Nah, berjuang dalam itu apa ini? Roma ya. Iya Bang Roma ini. Panas. Ya, berjuang ya. Berjuang untuk menggerakkan roda organisasi. Bagaimana kita berusaha dengan apa yang kita pelajari tadi itu kita tuangkan, kita aktualisasikan di dalam organisasi. Bagaimana menjalankan roda-roda organisasi ini. Dan juga kita berjuang bagaimana NU yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dapat sampai kepada ranahnya pelajar yang dalam hal ini adalah dinaungi oleh Ibnu atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Iya, biasanya satu luar biasa juga. Poin demi poin dijelaskan secara rinci dan secara tepat dan cermat oleh sang ketua Ibnu PC Temanggung ini. Terkait bertakwa, identik ketika kita mendengar kata bertakwa dalam pelajaran agama Islam, mungkin kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan saya tanyakan, bertakwa dalam dunia keibnuan itu bagaimana? Ya, betul sekali ya. Ketika kita belajar di sekolah, ya bertakwa pengertiannya seperti itu. Ya. Tapi di Ibnu konsep kita bertakwa bahwasanya kita bertawakal, kita berdoa kepada Allah, menyerahkan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan di organisasi itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Selanjutnya, berjuang. Apakah arti kita memiliki ilmu yang sangat luar biasa tapi tidak diperjuangkan menuju jalan kebenaran? Dan yang terakhir, diserahkan kepada Allah, semuanya hasilnya melalui bertakwa. Sungguh luar biasa Mas Susanto waktu yang diberikan kepada kami. Akan tetapi belum cukup sampai di sini, masih ada satu pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertanyaannya yaitu, banyak sekali organisasi dari antar pelajar, baik di kalangan SMP, SMA, baik ormas agama maupun umum. Ya. Yang saya mau tanyakan, perbedaan antara Ibnu dengan organisasi lain itu perbedaan yang sangat menonjol di mana? Untuk perbedaan Ibnu dengan organisasi pelajar yang lain, tentunya kita berbeda ya. Kita memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam segi agama tentunya kita menganut paham yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di Ibnu tidak boleh ada yang lain. Nah, untuk dari segi gerakannya sendiri, bahwasanya ketika organisasi pelajar lain mungkin punya anggota di bawahnya, tetapi kalau di Ibnu itu anggotanya bisa sampai ke tingkat ranting, ke tingkat desa maupun ke tingkat anak ranting atau di dusun. Jadi dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dari yang berkedudukan di kabupaten, terus pimpinan anak cabang yang ada di kecamatan, pimpinan ranting di desa atau kelurahan, pimpinan komisariat, baik itu di MTS, SMA atau sekolah di bawah naungan Ma'arif dan juga di pondok pesantren, dan paling bawah itu ada anak ranting di tingkat dusun atau di tingkat RW. Dan juga ada Ibnu itu juga ada yang di luar negeri. Oh, cabang yang di luar negeri. Iya, namanya pimpinan cabang istimewa yang sudah ada itu di Korea Selatan. Oh, luar biasa ya. Saya pernah mendengar kalau yang dari globalnya Nahdlatul Ulama juga ada yang luar negeri. Iya. PCI daerah mana gitu. Iya. Kalau Ibnu yang ada baru Korea Selatan. Baru Korea Selatan. Oh, untuk sahabat Gen Z bukan hanya di Indonesia. Bagi teman-teman Ibnu, pelajar-pelajar di mana Anda berada, jika berkunjung ke Korea Selatan bisa menjumpai PCI Ibnu di Korea Selatan. Oke, selanjutnya Mas Susanto, berikan pesan-pesan ke teman-teman yang di luar sana. Apa sih alasannya kalian pelajar Islam harus masuk ke organisasi Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama? Ya, jadi nanti pelajar-pelajar Islam ya, khususnya atau pelajar umum pada umumnya
untuk bergabung menjadi IPNU. Nah, alasan mengapa harus ikut organisasi IPNU yang pertama itu adalah bisa menambah teman. Nah, Iya. tentu kan kalau kita berorganisasi itu langsung bisa kita rasakan kita akan menambah teman yang baru, dan mungkin teman itu nanti akan menjadi bermanfaat untuk kita sendiri. Terus ada beberapa lagi itu bisa menambah wawasan. Nah, wawasan kita belajar di IPNU menambah pengalaman. Tentunya akan banyak sekali pengalaman yang akan kita dapatkan di IPNU. Menambah bernalar atau berpikir kritis terhadap lingkungan kita, apa yang sedang dibutuhkan lah. Terus yang selanjutnya bisa, kalau anak zaman sekarang kan bisa bikin status OTW ya. Lah Iya. itu di IPNU kalau anak-anak pelajar yang masa-masa IPNU suka jalan-jalan. Lah makanya dengan kegiatan IPNU mereka bisa jalan dari desa ke desa yang lain, dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain untuk saling bersilaturahmi antar IPNU. Belum ikut IPNU bisa bergabung, itu bisa melalui pengkaderannya IPNU, bisa melalui magista yang ada di ranting-ranting ataupun yang ada di PAC. Dan juga insya Allah dari pimpinan cabang akan ada gerakan yang namanya IPNU Back to School. Artinya IPNU adalah pelajar, berarti IPNU adalah kembali ke sekolah, baik itu sekolah ma'arif ataupun ke sekolah-sekolah. Khusus untuk pelajar NU atau IPNU yang ada di Kabupaten Temanggung, terus berkarya, terus berjuang, belajar di organisasi IPNU. Apa yang akan kalian dapatkan suatu hari nanti, jadi bukan apa yang kita dapatkan dari organisasi, tapi apa yang akan kita berikan organisasi kepada organisasi sehingga nanti akan kembali ke kita atau kembali ke diri kita sendiri. Iya, luar biasa. Itulah sahabat Gen Z. Jangan mencari hidup di organisasi, tapi hidupilah organisasi itu sendiri, terlebih anggotamu, organisasimu, wabil khusus IPNU yang ada di Temanggung. Terima kasih Mas Susanto atas waktu yang diberikan kepada kami, kepada Gen Z yang di mana Anda berada. Semoga bermanfaat, semoga IPNU Temanggung semakin sukses, Amin. semakin jaya, semakin berkah untuk wabil khusus untuk NU dan untuk umat di Indonesia. Saya akhiri, wahul muwaffiq ila ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.